Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi kali ini, subuh kali ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga Allah mengizinkan kita untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah dan khususnya bisa juga masih menghirup udara segar di pagi hari ini. Sejuk, tentram sepertinya di saat-saat salat subuh, yang mana mungkin sebagian orang masih terlelapkan dalam tidurnya, masih terasikkan dengan mimpi-mimpi panjangnya. Pagi kali ini insya Allah kita akan masuk pada ayat ke-8, 9, dan 10 surat Al-Baqarah. Saya ingatkan sekali lagi, pada pekan lalu kita telah membahas dua ayat, ayat ke-6 dan ke-7, yang itu membahas tentang karakter orang-orang kafir. Dan pagi kali ini kita akan membahas ayat ke-8, 9, dan 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Ada yang mau bacakan artinya? Silakan. Ayat ke-8, 9, dan 10. Bacakan artinya, silakan. Ya, silakan. Di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang mukmin. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya dan mereka mendapat azab yang sangat pedih karena mereka selalu berdusta. Iya. Ayat ke-8, 9, dan 10. Terima kasih setelah dibacakan artinya. Wa minan nasi min ba'din nas. Maksudnya bukan semua orang, tapi sebagian manusia. Akan ada yang berkata, may yaqulu amanna billah, shadaqna billahi rabban wa ilahan, la ilaha ghairah wa la rabba siwah. Bahwasanya sebagian manusia ada yang berkata, kami beriman, percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb. Kemarin kita telah bahas di surat Al-Fatihah, Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb, di situ kita dapat tafsir menjelaskan bahwasanya Rabb artinya dan maknanya adalah Allah sebagai pengatur, sebagai tuannya, ya, sebagai perawatnya, wa ilahan, dan juga sebagai sesembahan. La ilaha ghairuh, mana tidak ada Tuhan sesembahan selain Allah, dan juga tidak ada Rabb kecuali hanya Allah. Jadi ada orang, sebagian manusia nanti di kalangan manusia yang dia percaya kepada Allah sebagai Rabb dan ilahnya, sebagai pengatur bumi ini, semesta ini, dan dia juga tahu bahwasanya Allah itu adalah sesembahan yang pantas disembah. Tetapi apa? Wabil yaumil akhir, dan juga apa nih, mohon maaf, dan juga bahkan ia percaya dengan hari akhir. Shadaqna bil ba'si wal jaza yaumal qiyamah, dan juga dia percaya akan ada hari kebangkitan setelah kematian,
dan juga ada hari pembalasan pada hari kiamat. Dia percaya sama Allah, menyembah Allah, percaya dengan akan adanya hari akhir, pembalasan, pembangkitan di hari kiamat, dia paham, ya, dia percaya. Tetapi yukhadi'una Allah walladzina wa ma hum bimu'minin, ya. Tetapi apa? Dia bukan orang beriman sesungguhnya. Coba bayangkan, Pak. Punya KTP Islam, pakaiannya Islam, kelihatannya Islam, percaya sama Allah. Karena kalau ngomong astagfirullah, alhamdulillah, ya, menyembah Allah, mungkin juga rajin ke masjid, ya. Karena di sini menyebutkan, ya, bukan hanya meyakini tapi apa? Ada aktivitas ibadah yang ia lakukan dan percaya dengan hari akhir serta pembalasan yang ada di hari akhir dan juga kebangkitan nantinya. Wa ma hum bimu'minin, tetapi dia bukan orang yang beriman sesungguhnya. Kenapa begitu? Yukhadi'una Allah, mereka menipu biidharihim al-iman wa ikhfa'ihim al-kufr. Mereka nampaknya, dohirnya itu beriman, tetapi secara batin dalam lubuk hatinya, ketika tidak bersama orang-orang yang beriman, ketika sendiri dia padahal kufur. Apa ini maksudnya? Munafik. Kita telah bahas di surat Al-Fatihah 2 jalan yang tidak boleh kita ikuti. Siapa itu? Yahudi dan Nasrani. Dan 4 jalan yang mestinya kita ikuti: para nabi, orang soleh, syuhada, dan juga siddiqin yang imannya benar. Di awal surat Al-Baqarah kita paham terkait 5 karakteristik orang yang mendapatkan kitab dan juga apa, percaya dengan kitab, bahkan juga bukan hanya kitab saja, bukan Al-Quran saja, tapi juga sunnah Rasulullah. Lalu apa? Orang tersebut memiliki 5 karakter: percaya dengan yang gaib, menegakkan sholat, apalagi berinfak dan zakat. Keempat, percaya dengan apa yang turun kepada Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelumnya. Kelima, dan dengan hari akhirat dia yakin. Itu percaya. Terkait apa? 5 karakter orang beriman. Nah, ternyata dengan karakter 5 beriman ini, nanti ada orang yang memiliki karakter ini, tapi apa? Hanya dohirnya saja. Kalau orang kafir, yang ayat ke-6 dan ke-7 kita telah bahas bahwasanya orang kafir itu dia apa? Menutup dirinya untuk senantiasa apa? Tidak menerima apa yang datang dari Rasulullah dan daripada Allah. Sehingga apa? Tidak bermanfaat nasihat, tausiah, ceramah, hidayah yang ada di sekitarnya. Tidak akan menambahkan keimanan kepadanya orang kafir. Nah, ayat ke-8, 9, dan 10 adalah menjelaskan orang-orang yang berpenampilan iman, berperangai iman, tetapi apa? Hanya dohirnya saja, tetapi dalam hatinya dia ada kekufuran. Maknanya musuh dalam selimut. Wa ma yahda'una illa anfusahum. Dan hakikatnya ketika ia menipu Allah dengan apa? Menampakkan keislaman, menampakkan keimanan, tetapi dalam batinnya justru dia malah memendam kekafiran, seakan-akan dia sedang menipu Allah Subhanahu wa taala, justru bukan sedang menipu Allah. Wa ma yakhda'una illa anfusahum id akibatu khida'ihim ta'udu alaihim la 'ala Allahi wa la 'ala rasulihi wa la 'alal mu'minin.
Justru daripada dia membohongi Allah, itu kembali kepada dirinya sendiri. Bukan ia sedang membohongi Allah, bukan juga sedang membohongi Rasulnya, juga bukan sedang membohongi kaum mukminin, tetapi dia membohongi dirinya sendiri pada hakikatnya. Tetapi apa? Wa ma yash'urun la ya'lamuna anna 'akibata hidaihim a'idun 'alaihim. Tetapi mereka dengan hakikat tersebut sedang membohongi dirinya, dia tidak sadar, dia tidak tahu bahwasanya pembohongan tersebut kembali kepada diri mereka. Lanjut ayat ke-10-nya, fi qulubihim maradun, fi qulubihim syakkun wa nifakun wa alamul khawfi min iftidahi amrihim wa darbi ala aidihim. Kenapa kok mereka bisa dikatakan kebohongannya kembali pada diri mereka? Itu dikarenakan di dalam hati mereka ada syakkun, ada keraguan-raguan. Nih Pak, kenifakan, kemunafikan itu muncul karena adanya keraguan. Maka di awal surat Al-Baqarah dijelaskan, dzalikal kitabu la raiba fihi, dzalikal kitabu la raiba fihi. Ya, tidak ada keraguan. Jangan pernah ragu dengan Al-Quran dan apa yang datang dari Rasul kita. Maka kalau ketika ragu, itu adalah modal bibit utama daripada kenifakan, kemunafikan. Orang tersebut di dalam hatinya ada syakkun, keraguan-raguan, wanifakun, dan juga ada bibit daripada kenifak, kemunafikan. Ya, bahwasanya kita tahu tuh hadisnya. Ya, ciri-ciri orang yang munafik apa? Idza hadasa kadzaba. Kalau ngomong dia bohong. Ya, apalagi kalau berjanji khalafa, dia mengingkari. Dan ketika waida tumina khana, dan ketika mendapatkan amanah dia berkhianat. Minimal 3 tuh Pak. Apa tadi kalau ciri-ciri munafik, tanda munafik pertama apa? Kalau ngomong dusta, kalau janji ingkar, kalau beri amanah khianat. Hati-hati nih ya. Biasanya ini terjadi kepada orang yang suka banyak omong nih. Salah satunya ya pembicara, ustadz juga, hati-hati. Atau juga public figure, ya, yang punya jabatan, berbicara, berjanji, ketika saya nanti naik, saya akan begini. Kalau sudah janji harus ditepati. Atau berbicara jangan sampai isinya adalah kebohongan, hoax dan sebagainya. Atau beri amanah dia malah berkhianat. Karena amanah itu aslinya tidak boleh diminta Bapak Ibu. Amanah itu tidak boleh diminta, udah gue jadi sini ketuanya, nggak boleh. Dalam Islam yang namanya amanah itu harusnya hasil daripada musyawarah, hasil daripada kesepakatan beberapa orang yang memang sudah ditunjuk untuk jadi panitia khusus untuk pemilihan. Ya, karena beberapa kali terjadi ya justru pendelegasian kepemimpinan di dalam Islam, salah satunya ketika Khulafaur Rasyidin, Rasulullah yang menunjuk langsung siapa penerusnya. Dia sebutkan setelah aku adalah Abu Bakar. Atau metode yang kedua adalah dengan beberapa orang soleh dan ahli ilmi itu berkumpul, setelah berkumpul memutuskan siapa yang berhak melanjutkan. Karena ketika dipilih
dengan berbagai macam orang yang isinya juga tidak jelas keilmuan dan kesolehannya, maka hasilnya ya sebagaimana maunya mereka. Ya. Maka apa? Jelas pemimpin adalah cerminan rakyatnya. Maka kita jangan pungkiri jika kita hari ini dipimpin oleh seseorang yang mungkin tidak akan jauh beda daripada ciri-ciri diri kita, umatnya hari ini. Karena pemimpin adalah cerminan rakyat. Siapa yang memilih? Rakyatnya. Tapi ketika berbeda dengan cara para ulama, orang-orang soleh yang kompeten ilmunya, yang akan memilih penerusnya, ya jabatan tersebut, maka bisa jadi ya yang terpilih pun hasil pertimbangan yang sangat ketat, maka akan muncul pemimpin yang bagus insya Allah. Iya, nifak di dalam hatinya. Wa alamul khauf, atau juga dia punya rasa ketakutan yang mendalam yang terlihat daripada perlakuan mereka dan apa yang telah mereka perbuat. Jadi ketika ada keraguan, ada nifak, ada rasa takut, aduh ini yang gue lakuin bener gak sih? Ini sholat 5 waktu, subuh-subuh orang pada tidur, kita bangun, ini bener gak sih kayak gini agama kita? Apakah bener nanti ketika telah selesai umur saya ditanam, dikubur, ya? Apakah benar akan ada hari pembalasan? Apakah saya akan mendapatkan hak saya setelah berlelah letih berpuluh tahun saya menjalankan ibadah kepada Allah? Saya bersedekah untuk anak yatim ratusan juta, benar nggak sih saya akan mendapatkan kebaikan itu? Nah, kalau masih ada rasa-rasa takut dan juga keraguan-raguan, maka hati-hati, itu bisa jadi modal daripada apa? Kemunafikan. Setelah ada penyakit, maka apa? Fazadahumullahu marada. Allah tambah syakkan wa nifaqan wa alaman wa khaufan hasba sunnatillahi fi anna sayyi'ata la ta'qubu illa sayyi'ah. Setelah punya keraguan, rasa takut, nifak, bibit semua itu sudah muncul dalam dirinya, ya hati-hati, ya sebagaimana telah saya sampaikan pada pekan lalu, ya kalau sudah mulai ada bibit-bibit itu, hati-hati, segeralah kembali kepada jalan Allah. Takutnya justru apa? Fazadahumullahu marada. Sunnatullah bahwasanya sedikit amalan buruk kecil itu akan mengundang yang lain. Maka apa? Allah tambah keraguan-raguannya, Allah tambah rasa takutnya, Allah tambah kemunafikannya. Ya kalau sesekali mungkin nggak kelihatan subuh ke masjid, ya jangan terus-terusan. Ya kalau sekali nggak kelihatan sholat 5 waktu di masjid, ya mungkin jangan diterus-terusin. Kalau sudah cukup ketinggalan sholatnya, ya jangan diterusin. Kembali lagi, takutnya itu jadi bibit yang akan berbuah daripadanya buah-buah kemunafikan dan kekafiran. Kita tidak mau kayak gitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Karena sunnatullah, setiap keburukan akan lahir daripadanya keburukan. Ya. Maka orang ketika melakukan pembunuhan, bisa jadi itu bukan langsung pembunuhan yang terjadi. Awalnya apa? Mungkin dia tinggalkan sholat. Karena sholatnya jarang, kerjanya capek, oh wajar dong gue mau senang-senang di akhir pekan. Ngapain? Party, minum dah di situ, berjudi dah di situ,
main cewek lah di situ, bermalamlah dengan cewek tersebut. Tahu-tahu ceweknya hamil, dibunuhlah perempuan tersebut. Maka keburukan itu akan lahir daripadanya keburukan. Kalau bisa setelah berbohong pada satu hal, jangan buka bohong-bohong pada hal yang lain. Cukupkan saja. Tetapi uniknya kebaikan juga akan mengundang kepada kebaikan yang lain. Bahkan kebaikan akan menghapus keburukan. Yang dulu mungkin kita jarang sholat 5 waktu, yang dulu kita suka, mungkin pada mudanya dulu kan ini yang para majelis sesepuh ini kan ya, dulu mungkin juga tukang nyekek juga Pak ya, abah nih, Masya Allah nih abah nih, katanya dulu nggak kenal Islam katanya dulu dia. Dulu saya di preman hijrah luar biasa ya. Ya, dengan sekarang penuh dengan kebaikan-kebaikan, ngantuk-ngantukan dengerin kajian, baik ba'da maghrib atau ba'da subuh, atau juga berupaya bisa memakmurkan masjid hari ini, itu upaya daripada kebaikan yang menghapuskan dosa-dosa yang lampau. Amin ya rabbal alamin. Ya. Walahum adabun alimum bima kanu yaktibun. Dan bagi mereka apa? Adab yang pedih. Apa Pak? Bu, kemarin saya telah kasih tahu. Adab itu apa adab? Adab adalah al-alamu yuzilu adubatal hayati waladatiha. Bagi mereka adab yang pedih maksudnya apa? Adalah rasa sakit yang mana ya, atau penyakit yang menghilangkan nikmatnya dunia dan rasa nikmatnya dunia itu. Maka saya akan jelaskan ya, bahwasanya kenapa kok orang kafir akan mendapatkan adab yang pedih. Maksudnya apa? Dia akan mendapatkan rasa sakit yang mana rasa sakit tersebut menghilangkan kenikmatan dunia. Udah nggak enak aja rasanya dunia, nggak ada ujungnya, hambar. Maka kemarin apa? Salah satu kenapa kok terjadi yang namanya LGBT, hiper yang lain ya, itu kenapa? Karena rasa nikmat dunia telah Allah cabut daripada mereka. Berhubungan bukan hanya dengan perempuan mereka, dengan sesama jenis, bahkan sampai binatang. Hiper, keterlaluan. Kenapa? Karena rasanya sudah tidak ada. Makan saja bukan lagi cuma makanan yang memang layak dimakan, bahkan sesuatu yang tidak layak dimakan mereka makan. Kenapa? Karena nikmatnya sudah tidak ada. Pengen rasanya yang lain, mencoba yang lain. Apa sih ini? Kok nggak dapat rasa nikmat? Tetapi kita dengan gaji yang mungkin juga di bawah, bahkan mungkin juga tidak ada gaji, di rumah saja, tapi apa, rajin ibadah, bisa sholat 5 waktu, rasanya nikmat banget. Sama teman-teman kajian subuh, habis subuh dapat sarapan, ya Allah, walaupun nasi isinya lontong cuma 7.000, 10.000, tapi rasanya beda, gratis, alhamdulillah. Beda rasanya. Maka apa? Orang-orang munafik akan mendapatkan adab juga, adab yang pedih dari atas apa yang telah mereka perbuat dengan berbohong, menampakkan keimanan dan memendam kekufuran. Maka apa? Orang munafik lebih dahsyat daripada orang kafir. Kalau orang kafir jelas mereka ada di barisan musuh di hadapan kita.
Tetapi orang munafik itu ada di barisan kita, bersama kita, ngobrol sama kita, sholat bareng kita, sholatnya berbaris bersama kita, tetapi dia memendam kekufuran. Ketika berkumpul nanti dengan orang-orang kafir, aku sama mereka, sholat itu cuma apa? Main-main. Aku kalian sama, kita CS-an aslinya. Jamaah dirahmati Allah, munasabah al-ayah lima qablaha wa bayanu maknaha. Hubungan antara ayat 3 ini 8, 9, 10 dengan ayat sebelumnya dan penjelasan maknanya. Lima dzakara ta'ala al-mu'minin al-kamilin fi imanihim wa dzakara muqabiluhum wa humul kafirun al-balighuna fil kufri muntahahu. Dzakara al-munafiqina wa humul mu'minun fi dhahir al-kafiruna fil batin. Ketika telah Allah sebutkan orang-orang yang beriman, yang sempurna imannya, kemudian Allah sebutkan orang-orang kafir yang mana mereka benar-benar dengan kekafirannya. Setelah itu apa? Allah sebutkan orang-orang munafik, dan mereka adalah orang yang beriman secara zahir dan kafir di dalam kebatinannya. Dengar ini Pak. Wahum syarrun minal kafirina al-balighina fil kufri asaddahu. Mereka orang munafik adalah lebih buruk daripada orang kafir di dalam kekafirannya, dan lebih parah daripada orang kafir. Tuh ya. Orang munafik itu lebih parah daripada orang kafir. Akhbara ta'ala anna fariqan minan nasi wa humul munafiqun. Bahwasanya Allah menyebutkan sebagian manusia ada yang tergolong daripada yang disebut munafik. Yang mana mereka yadda'unal iman bi alsinatihim wa yudmirunal kufra fi qulubihim. Mereka mengaku-ngaku sebagai orang yang memiliki iman dengan lisannya, dan mereka menyembunyikan di dalam hati mereka kekufuran. Kan kalau makna iman secara istilah apa iman Pak? Dia iqrar bil lisan. Iman itu apa? Terucap oleh lisan. Makanya orang harus ya syahadat ketika menyebutkan dirinya sebagai mukmin, ya kan? Syahadat itu pakai lisan. Kalau orang ganggu gimana Ustaz? Ya udah sebisanya dia berbicara. Nggak bisa juga bagaimana Ustaz? Ya udah, minimal dia sudah yakin sama Allah. Maka pertama iqraru bil lisan. Orang beriman itu harus menyebutkan apa? Saya percaya kepada Allah dan Rasulnya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu dulu pertama. Yang kedua apa? Dia apa? Percaya di dalam hati. Lalu apa yang ketiga? Dia amalkan keimanan tersebut dengan anggota tubuhnya. Maka minimal 3 ini. Dan memang harus ada 3 ini. Iman itu lisannya terucap, hatinya juga meyakini, dan perlakuannya, perbuatannya itu juga menunjukkan dia iman. Nah, ternyata orang munafik itu lisannya saja terucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi apa? Hatinya masih kufur. Dan amalannya, dohirnya terlihat sebagai orang mukmin, tapi hatinya sekali lagi dia masih ada kekufuran.
yukhadi'una Allah wal mu'minina bihadzal nifaq. Mereka senantiasa membohongi, menipu, ya, menipu Allah dan juga kaum mukminin dengan cara kenifakan yang kemunafikan yang ia lakukan. Wa limakanat aqibatu khidaihim aidun alaihim, dan bahwasanya akibat daripada pembohongan tersebut itu kembali kepada diri mereka. Kanu bidzalika khadi'ina anfusahum la ghairahum walakinnahum la ya'lamuna dzalika wa la yadruna bihi. Tetapi dia tidak tahu, dia tidak sadar bahwasanya pembohongan tersebut kembali kepada dirinya sendiri, nggak sadar mereka. Ya. Kama akhbara ta'ala anna fi qulubihim maradun, bahwasanya Allah mengabarkan kepada kita, kenapa kok ada orang yang begitu? Kenapa kok ada orang munafik? Karena orang munafik itu ada di dalam diri mereka, hati mereka, penyakit. Apa penyakitnya? Wahwa syak wan nifaq wal khauf. Yaitu apa? Dia ada keraguan-raguan, ada bibit-bibit munafik, dan juga dia punya rasa takut. Tadi saya lagi ulang ini, ya, jangan sampai keraguan-raguan kita terhadap apa yang dibawa Allah, apa yang dibawa Rasul kita dari Allah dan juga sunnahnya, hadisnya, itu menunjukkan ada rasa keraguan-raguan, rasa kemunafikan, dan juga rasa takut. Kalau itu ada, hati-hati. Wa annahu zadahum marad, Allah tambah penyakit pada diri mereka, uqubatan lahum fid dunya, yang mana itu adalah iqab, itu adalah balasan bagi mereka di dunia. Lalu apa? Allah janjikan balasan bagi mereka, adab yang pedih fil akhirah, di mana? Di akhirat. Bisababi kadbihim wa kufrihim, dengan sebab apa? Kebohongan dan kekufuran mereka. Jadi orang munafik itu balasannya di dunia Allah tambah keraguan-raguannya, penyakitnya, Allah tambah apa? Ketakutannya, dan di akhirat Allah berikan adab yang pedih. Hidayatul ayat, poin-poin yang bisa kita dapat daripada ayat ke-8, 9, dan 10. At-tahdir minal kadbi wan nifaq wal khida, adalah warning bagi kita semuanya. Apa itu? Waspada, was-was, peringatan bagi kita. Apa itu? Untuk tidak melakukan bohong, munafik, dan menipu. Hati-hati nih, ya. Kalau dalam Islam al-khida, ya, al-ghazwah, gimana hadisnya? Perang adalah tipu daya. Al-hid'atun, al-ghazwah hid'atun, gitu ya hadisnya. Bahwasanya perang adalah tipu daya, siasat. Itu yang dibolehkan dalam Islam. Kenapa kalau perang tidak ada tipu daya? Pasti kalau perang buka-bukaan, siasat kita ketahuan musuh, bagaimana kita serangnya. Paham Bapak Ibu sini? Tapi yang dimaksudkan penipuan yang dilarang dalam Islam adalah kita mencoba menipu dalam hal yang tidak dibolehkan. Contoh, ya, kita buat tipu daya. Apa tipu dayanya? Mohon maaf nih, agak nyinggung-nyinggung dikit masjid, nggak apa-apa Satya, maaf ya. Digalang pendanaan untuk masjid, gitu ya. Tetapi apa? Ternyata uangnya nanti dipakai bukan untuk masjid. Kenapa kayak gitu? Karena kalau buat penggalangan masjid pasti cepet dapatnya, udah gampang. Bikin aja penggalangan dana untuk masjid, tapi nanti uangnya setelah kumpul kita pakai buat maulid. Nah itu hati-hati. Ya, atau penipuan apa lagi?
Itu kan tipu-tipu daya tuh kayak gitu. Udah gampang, udah ketika kamu mau calon jadi anggota harus tipu daya. Gimana caranya? Dan ingat, sering kita dengar bahwasanya orang-orang sering bilang politik adalah terisikan dengan tipu daya. Hati-hati ini juga. Jangan sampai politik kotor yang terjadi. Nipu-nipu dah, janji aja dulu, ntar bangun ini, bangun itu, janjikan ini sebagainya. Ingat, tipu daya itu tidak boleh dalam Islam, kecuali memang dalam peperangan yang dibolehkan. Apalagi yang boleh? Ya, mungkin ya ketika suami istri udah capek dimasakin sayur asem, jengkol goreng, ikan asin, sebagainya, dimasakin sama istri, ikan asinnya nggak asin malah manis. Dimakan sama si suami sama abangnya, ya. Gimana bang, enak nggak bang? Enak kok, enak banget masakan kamu, gitu kan? Masya Allah, ikan asinnya aja sampai manis padahal. Dibilangnya enak. Pernah begitu Pak, Bu? Bapak-bapak pernah begitu? Enak kok dek, gitu. Pokoknya apa yang kamu makan abang habisin, gitu kan? Harus gitu ya? Enak kok gitu ya. Tahu sayur asem dimakan, kan sayur udah asem dimakan. Wa anna akibatal khida' ta'udu ala sahibiha kama anna sayyi'ah la yatawalladu anha illa sayyi'ah mislaha. Bahwasanya akibat dari tipu daya itu pasti akan kembali kepada orang yang melakukannya, sebagaimana keburukan tidak akan lahir darinya kecuali keburukan berikutnya. Hati-hati ya, kalau sudah ada bohong, kemunafikan, dan juga penipuan, hati-hati. Apalagi tadi ya, 3 ciri-ciri yang disebutkan dalam hadis terkait munafik: dia berbicara berbohong, isinya hoax, dia berjanji dia ingkari, dia mendapatkan amanah dia ingkari. Hati-hati ini semua. Itu yang kita bahas daripada ayat ke-8, 9 dan 10. Berarti kita telah dapat informasi dari surat Al-Baqarah yang baru sampai 10 ayat ini. Ada loh orang beriman, ada loh orang kafir, ada loh orang munafik. Uniknya tadi, orang munafik lebih jauh berbahaya daripada orang kafir. Mereka ada di barisan kita. Mereka yakin dengan apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan yakin kepada Nabi Muhammad, tetapi justru mereka mendustakan itu semua. Dan kita masih panjang akan membahas beberapa ayat juga, bahasannya apa? Tentang orang munafik dan bagaimana percontohannya. Karena harus jelas Pak, orang munafik ini kalau kita salah bergaul dengan mereka luar biasa nih. Ya. Dan kalau hadis-hadis yang lain menjelaskan orang munafik itu salah satunya apa? Dia berat melaksanakan sholat Isya dan sholat subuh. Ayo hati-hati ya, hati-hati. Sholat subuh dan sholat Isya nih hati-hati. Ustaz, saya kalau subuh ketiduran, duhur lagi kerja, asar di jalan, maghrib ya Allah mandi dulu Ustaz, Isya udah kecapean. Ini gimana ini? Nggak bisa sholat saya Ustaz. Sampai beberapa kali ketika kita mengadakan kajian di pabrik-pabrik, di PT-PT, yang mereka pulangnya mungkin jam 4 ke atas ya, jam 4 ke atas dalam artian nggak bisa pakai motor, kan ada beberapa jemputan mobil ya Pak ya. Itu kan kalau berangkatnya jam 4, kalau rumahnya yang di Cawang, yang rumahnya di Jakarta, kalau keluar dari MM atau kawasan gitu ya, atau dari Cikarang,
itu sampai rumah bisa jadi pada maghrib. Maka dia otomatis setiap hari sholatnya nggak bisa di masjid atau di musola atau di pabrik, otomatis sholat asarnya di bis. Gimana setiap hari di bis ini sholatnya Ustaz? Ya udah, emang itu keadaannya. Karena kalau nunggu pulang sampai rumah nggak bakal bisa kejar. Ustaz, saya pulang gawe masih kotor, apa saya nggak bisa. Ya udah, bagaimana kondisinya? Ya itu. Ustaz, saya kalau shift malam tuh subuhnya gimana ya? Kondisikan, ya bisa lah dilaksanakan sholatnya. Bahkan saya sampaikan kemarin security ketika sholat Jumat, banyak tuh security pabrik, Ustaz, saya ini gimana ya sholat Jumatnya? Saya katakan, Bapak kalau bisa gantian. Dan kalau memang tidak bisa sama sekali, saya minta tolong laksanakan, jangan sampai sholat Jumatnya sampai 3 kali berturut-turut dilewat. Karena kalau sholat Jumat dalam hadisnya 3 kali dilewatin, ada tanda kekafiran baginya. Usahakan jangan sampai lewat dah tuh. Lah saya di restoran Ustaz, itu jam makan Ustaz, sholat Jumat lagi rame-ramenya. Ya iya, usahakan dah, atur dah bagaimana. Kondisikan lah. Nggak ada masjid Ustaz, udah nggak ada masjid itu gimana lagi? Ya, kalau memang kita ternyata yang memakai madhab sholat Jumat itu 40 orang, laksanakan 40 orang. Tapi kalau misalnya tidak bisa, contoh di luar negeri, kerja di Amerika, masjid mungkin nggak ada, gimana Ustaz? Ada 2 orang nggak? Karena minimal jamaah itu ada imam, ada makmum. Udah, 1 orang khutbah nggak usah panjang-panjang, baca hadis aja. Bacaan hadis selesai, tutup khutbah kedua, tutup sholat berdua. Terus kalau saya sendirian Ustaz, ya udah, kalau emang ada sendirian, cukup sendirian, laksanakan. Bagaimana lagi? Emang itulah kondisinya. Islam itu mudah, tetapi adalah orang-orang sendiri yang suka bikin sulit. Ustaz, kalau masalah syariah kok susah banget Ustaz. Ya, bikin apa nih? Mau beli rumah yang syariah, kok kayaknya lebih ribet. Permodalan syariah kok lebih ribet. Ingat, itu bukan lebih ribet, tapi lebih menjaga. Ini syariah apa nyariah sih Ustaz? Syariah apa nyariah katanya? Ya itulah Islam. Memang Islam itu bentuknya menjaga baik si pemodal dan si peminjam dan orang-orang yang ada terkait dalam ikatan tersebut. Oleh karena itu Islam sekali lagi itu mudah, tetapi orang-oranglah yang membuat susah. Itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat, dan semoga pekan depan kita akan masuk kepada masih pembahasannya orang-orang munafik, yang mana mereka akan dibahas pada ayat 11, 12 dan 13. Nah, beberapa hari yang lalu, pekan yang lalu kita bahas terkait apa? Perusak di muka bumi. Masuknya daripada merusak di muka bumi itu apa sih? Apakah orang-orang itu menghancurkan jalanan, merontohkan, merubuhkan bangunan-bangunan, ya, membumi hanguskan suatu daerah? Ternyata kita akan bahas nanti pada ayat 11, 12 dan 13 maksud daripada merusak muka bumi. Itu saja yang bisa kita pelajari pada pagi ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan saudara-saudara muslim kita yang hari ini belum bisa bergabung di subuh berjamaah dan sarapan bareng bersama kita. Semoga Allah kembalikan mereka kepada jalan yang lurus, dan semoga kita yang telah sikoh senantiasa ikut sholat subuh berjamaah dan sholat 5 waktu di masjid serta kajian, semoga Allah tetapkan keimanan dan kekuatan kita untuk senantiasa berada dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Dan semua tetangga kita yang sedang sakit atau mungkin ada penyakit yang bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh sehingga menghalangi ia untuk menjalankan kakinya kepada masjid ini atau sholat 5 waktu atau juga kajian, semoga Allah angkat penyakitnya dan segala urusan-urusan yang penting bagi kita semuanya, mendesak bagi kita semuanya, baik itu hutang, keperluan pribadi, rumah tangga dan sebagainya, semoga Allah mudahkan rezeki-rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Saya ingatkan, mungkin bisa jadi nanti setelah kajian tutup, sholat 2 rakaat, sholat Isra,
sholat 2 rakaat di awal waktu duha, yang mana ketika seorang menjalankan sholat subuh berjamaah, lalu duduk-duduk berzikir, taklim, mendengarkan kajian, baca Quran dan sebagainya, maka apa? Setelahnya dia menjalankan 2 rakaat sholat sunnah di awal waktu duha, akan mendapatkan pahala haji dan umrah. Terima kasih. Akhirat tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.